terlalu menyerupai Kang Deddy Mulyadi, dan seolah-olah dia itu kembarannya Kang Deddy Mulyadi. Dan di saat membuat konten, orang ini tuh terlalu memirip-miripkan dirinya dengan Kang Deddy Mulyadi, bahkan sampai orang itu menunduk dan mencium tangan orang ini. Penghasilan dan juga tidak meresahkan masyarakat, bukan mengaku-ngaku sebagai KDM dan berkeliling Jawa Barat. Semoga hal ini menjadi pembelajaran untuk semuanya, untuk tidak meniru orang lain dan juga untuk menjadi diri sendiri. Orang menganggap Akang adalah diri saya dan Akang mengiyahkan seolah-olah Akang adalah diri saya. Moga menjadi bahan evaluasi. Merasa kurang ngeh terhadap konten-konten saya, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kejadian ini, saya menjadi manusia yang lebih baik. Ada seorang bapak-bapak bernama Ajang Syarif yang menjuluki dirinya sebagai Ajang SDM. Nah, dia ini lagi viral banget karena menirukan gaya KDM Gubernur Jawa Barat. Dari gaya Ngetin, tetap ngeyel. Sudah ditegur, masih ngelunjak. Lama-lama kelihatan bukan lagi bercanda, tapi seperti sengaja cari sensasi. Seolah merasa lucu, padahal yang dilihat orang justru memalukan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau Akang mau bikin konten cosplay Pak Gubernur, nggak apa-apa. Tapi konsepnya harus jelas. Mau konten prank atau mau surprise sama orang-orang yang belum sempat ketemu sama KDM asli, yang jelas konsepnya. Mengira ia adalah sosok asli Deddy Mulyadi. Menanggapi fenomena ini, Deddy Mulyadi akhirnya angkat bicara melalui media sosial pribadinya pada Minggu 29 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika gaya penampilannya ditiru. Namun demikian, ia memberikan catatan penting terkait potensi penyalahgunaan identitas. KDM, kalau itu dilakukan dalam konteks komedi atau kritik atau parodi atau satir, nggak masalah. Tetapi ini bukan konteks itu. Perhatikan VT-VT-nya. Dia sering belusukan semacam KDM, ketemu dengan banyak orang yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Subang. Adapun kronologis kejadian yang perkara ini bermula pada bulan Agustus 2025 saat pelapor saudara Iya, warga kampung Lebak Siung, Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang, berkenalan dengan tersangka saudara MSA dengan masyarakat kita gitu, masyarakat umum gitu, masyarakat yang setidaknya itu sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa loh, gak bisa sembarangan. Beda kalau misalnya kita sama mengidolakan seorang artis itu kan tidak bersangkutan dengan kebijakan, tidak bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Ada berita terbaru dari Jawa Barat, terutama dari Mulyadi, yang ternyata ada kembarannya yang bernama Mas Ajang, Kang Ajang gitu ya. Kalau orang Sunda kan Mang ya, Mang Ajang lah ya, Mang Ajang Syarif, yang ternyata itu rupanya itu seperti dan amat sangat mirip Deddy Mulyadi. Dan bahkan karena anugerah kemiripan seorang Ajang, dimanfaatkannya untuk membuat sebuah akun yang kemudian membuat dirinya itu tenar. Dan bahkan karena agak mirip nih ya, 11-12 lah sama Deddy Mulyadi, dari cara berpakaian hingga cara bicara itu ditirukan ya. Dan kemudian oleh karena itu banyak orang-orang yang seolah-olah itu benar-benar menganggap Deddy Mulyadi, karena mungkin mereka itu tidak bisa membedakan antara Mang Ajang dengan Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Dan inilah yang ditegur oleh Deddy Mulyadi karena ada beberapa momen seolah-olah si Mang Ajang ini mengaku sebagai kayak Kang Deddy gitu ya. Kalau ditanya nih yang kelas berapa, ngapain dan sebagainya, itu seolah-olah yang menjawab seperti Deddy Mulyadi, padahal dia kan bukan seorang Deddy Mulyadi. Dan tentu saja hal itu ditegur oleh Deddy Mulyadi. Terlebih hal itu bisa ditiru oleh orang lain untuk program kejahatan. Dan seperti apa video selengkapnya, yuk langsung kita play. Ada orang menganggap Akang adalah diri saya dan Akang mengiyahkan seolah-olah Akang adalah diri saya. Moga menjadi bahan evaluasi agar tidak ada pihak lain yang melakukan hal serupa kemudian pada akhirnya seringkali, bukan Akang loh, seringkali
melakukan penipuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajang Sarip, pemilik akun Ajang SDM, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pertama kepada idola saya, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, dan juga masyarakat yang selama ini merasa kurang nyaman, merasa kurang ngeh terhadap konten-konten saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kejadian ini, saya menjadi manusia yang lebih baik. Konten-konten saya yang menjadi konten yang lebih bermutu dan bermanfaat. Khusus untuk Bapak Deddy Mulyadi, semoga Jawa Barat di tangan Bapak betul-betul menjadi Jawa Barat yang istimewa. Yang silih asa, silih asu, silih asih. Masyarakat yang gemah ripah, repeh, rapih. Nggak punya malu, orang ini meniru KDM sampai dihujat sama netizen. Jadi ada seorang bapak-bapak bernama Ajang Syarip yang menjuluki dirinya sebagai Ajang SDM. Nah, dia ini lagi viral banget karena menirukan gaya KDM Gubernur Jawa Barat. Dari gaya berpakaian, blusukan, bahkan dia juga menirukan gaya bicara seorang KDM. Ya, bisa dibilang KDM palsu, coy. Halo, di mana iya? Aduh, ini mah pada dina pada udah TikTok ya. Nah, hal ini memicu perbincangan publik karena ini bisa saja membahayakan nama baik KDM yang asli. Ya, KDM sendiri tidak masalah soal penampilannya yang ditiru oleh siapapun. Tapi kalau sudah berlebihan kayak gini, ya tentu akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Karena itulah KDM sampai menegur Ajang SDM ini sampai orangnya langsung klarifikasi. Dan bisa kalian lihat coy, sekarang dia jadi hujatan para netizen sampai dibilang so asik. Nah, gimana pendapat kalian? Dia tani yang kumaha tuh sehat? Sehat. Sehat sih. Yang mah sehat. Sekolah ini teh. Di SD. Sebenarnya nggak apa-apa kalau Akang mau bikin konten cosplay Pak Gubernur, nggak apa-apa. Tapi konsepnya harus jelas. Mau konten prank atau mau surprise sama orang-orang yang belum sempat ketemu sama KDM asli, yang jelas konsepnya. Kalau ini kan Akang nggak. Ada ibu-ibu nganggap Akang KDM sama Akang diaminkan, diiyakan. Jadinya mereka nyangkanya Akang KDM beneran. Nah, kesalahan Akang di situ. Sebenarnya nggak usah kayak gitu, Kang. Ini namanya pansos abis-abisan, Kang. Pansos bebeakan, pansos edan-edanan. Harus jelas bikin konsepnya, Kang. Banyak kok selain Akang juga yang cosplay bintang-bintang besar di Amerika juga banyak kan. Nggak masalah. Jadi setiap ketemu orang itu, Akang harus jelasin bahwa Akang tuh bukan KDM. Saya juga awalnya sempat respect, Kang. Tapi lama-lama kok kesini kayak ngelunjak ya gitu Akangnya gitu. Apalagi kebanyakan kan korbannya ibu-ibu nih. Ibu-ibu di Konoha itu gampang dibohongin. Jadi banyak yang tertipu sama Akang gitu loh. Kayak istri saya nih sekarang. Saya bohongin makanya jadi istri saya. Ini sih parah ya. Sampai 2 kali loh KDM Gubernur Jawa Barat menyentil orang ini. Ya, ada orang yang sehari-hari berpakaian dan berperilaku mirip KDM. Kalau itu dilakukan dalam konteks komedi atau kritik atau parodi atau satir, nggak masalah. Tetapi ini bukan konteks itu. Perhatikan VT-VT-nya. Dia sering belusukan semacam KDM, ketemu dengan banyak orang, kemudian orang-orang itu meminta foto. Itu yang ditampilkan di VT. Kita nggak tahu apa yang tidak ditampilkan di VT. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan orang ini bisa masuk kategori tindak pidana atau tidak? Jawaban saya, mungkin. Perhatikan ketentuan pasal 492 KUHP yang baru berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Jadi, kalau dia secara melawan hukum melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya dengan tipu muslihat atau kata-kata bohong, kemudian menggerakkan orang lain untuk memberikan suatu barang, itu bisa masuk kategori tindak pidana penipuan. Ancaman pidananya adalah 4 tahun. Nah, kalau kita lihat nih, banyak sekali orang-orang yang meminta foto, menyebut dia sebagai KDM, dan dia tidak membantah. Artinya secara implisit dia mengakui dirinya adalah KDM. Dan orang lain banyak yang percaya atau menganggap bahwa dia beneran KDM. Nah, meskipun sampai saat ini belum ada orang yang melaporkan tindak pidana yang dilakukannya terkait dengan penipuan tadi, tetapi ini berbahaya loh. Bukan hanya buat KDM, ya, tapi juga warga Jawa Barat. Karena itu tepat apabila orang seperti ini diingatkan dan wajar. Nah, kalau kemudian akun TikToknya menjadi private, bahkan nama dan
keterangan profilnya pun sudah berubah. Nah, ini pelajaran nih buat yang lain. Bagaimana menurut Anda? Katanya cuma buat lucu-lucuan. Tapi kalau lucu-lucuan sampai menjatuhkan orang lain, itu bukan hiburan. Itu sudah kelewatan. Yang ditiru itu Deddy Mulyadi. Orang yang dihormati banyak masyarakat. Tapi Ajang DS malah meniru dengan cara yang terkesan merendahkan. Gaya bicaranya ditiru, ekspresinya ditiru, bahkan cara menegurnya ditiru. Tapi yang tidak ditiru justru rasa hormatnya. Sudah diingetin, tetap ngeyel. Sudah ditegur, masih ngelunjak. Lama-lama kelihatan bukan lagi bercanda, tapi seperti sengaja cari sensasi. Seolah merasa lucu, padahal yang dilihat orang justru memalukan. Kalau memang punya kemampuan, tunjukkan dengan cara sendiri. Jangan cuma numpang gaya orang lain lalu merasa hebat. Viral karena kualitas itu dihargai. Tapi viral karena menjatuhkan orang lain, itu cuma bikin orang hilang respek. Bercanda itu ada batasnya. Dan kalau sudah melewati batas seperti ini, yang lucu bukan lagi kontennya, tapi orang yang memaksakan diri terlihat lucu. Setelah 2 kali ditegur oleh KDM, akhirnya SDM alias Ajang Syarip yang meniru gaya Kang Deddy Mulyadi sebagai konten kreator akhirnya berminta maaf kepada netizen dan kepada KDM untuk tidak mengulangi perbuatannya. KDM juga sudah menghimbau agar SDM ataupun Kang Syarip lebih fokus menjadi seorang pekerja ataupun sebagai nelayan, sebagai petani, apapun yang tentunya berpenghasilan dan juga tidak meresahkan masyarakat, bukan mengaku-ngaku sebagai KDM dan berkeliling Jawa Barat. Semoga hal ini menjadi pembelajaran untuk semuanya, untuk tidak meniru orang lain dan juga untuk menjadi diri sendiri. Sok-sokan tiru Kang Deddy Mulyadi, pria ini berakhir dihujat netizen. Jadi gini coy, ada seorang pria yang baru-baru ini muncul layaknya Deddy Mulyadi, di mana mulai dari wajahnya, cara berpakaian, hingga suaranya pun mirip seperti Kang Deddy. Ya, bisa dibilang pria ini adalah Kang Deddy versi KW-nya lah ya. Seperti merasa tak ingin rugi, pria ini coy justru memanfaatkan momen emas ini untuk membuat konten layaknya Kang Deddy sesungguhnya. Melalui akun pribadinya, Ajang SDM Real, dirinya terlihat mengunjungi beberapa warga, berbagi makanan, bahkan ada yang meminta foto coy. Namun alih-alih mendapat dukungan, konten tiruan layaknya Kang Deddy ini coy justru menuai berbagai hujatan netizen. Ada yang bilang KDM yang asli banyak duitnya lah, terlalu di KDM-KDM-in lah. Ya, intinya netizen tidak senang gitu melihat pria ini meniru-niru karakter orang, bahkan gaya kontennya Kang Deddy Mulyadi. Jadi bagi masyarakat sekali lagi, mohon Pak, mangga, saya mohon titip ya, ini bangunan yang indah ini tolong untuk dijaga kebersihannya. Ulah sampaikan ke curat-curat, ngomongnya bikin ke kupilok di naon di curat-curat itu prabuku sepantes lah geunah ieu. Kalau kita melihat dari beberapa video-video yang beredar dari Mang Ajang, memang dari gayanya dalam kesehariannya ketika dia berperan ya sebagai Deddy Mulyadi KW itu memang mirip ya. Bahkan ketika dia menyapa dari mobil, dia seolah-olah malah dianggap warga bahwa itu Deddy Mulyadi beneran. Tetapi yang tidak bisa ditiru oleh Mang Ajang adalah ketika Deddy Mulyadi bagi-bagi uang. Jadi nggak mirip deh. Seharusnya kan Mang Ajang itu tiru-tiru Deddy Mulyadi gitu ya, bagi-bagi uang gitu, dan kemudian mereka itu ya bisa boleh dibilang ya akan membawa berkah karena kemiripannya. Tapi memang namanya juga mencari cuan ya dari kemiripan dari Deddy Mulyadi. Dan kemudian Deddy Mulyadi amat sangat mewanti-wanti karena beberapa waktu terakhir ada banyak pengakuan korban-korban yang mengaku itu kena prank ya, giveaway yang berupa WhatsApp, dan kemudian mereka itu dijanjikan bahkan ratusan juta dan sebagainya lah ya. Dan terus tentu saja ada satu korban yang memang cukup fantastis nih. Dari korban yang dideritanya sampai ratusan juta, 250 jutaan. Dan tentu saja Deddy Mulyadi amat sangat khawatir ya. Dan kemudian ini teguran keduanya, jika memang dari Mang Ajang masih kayak gitu-gitu aja, mungkin Mang Ajang ya namanya bandel gitu ya. Kayak kecil aja. Dan seperti apa video selengkapnya, yuk kita lanjut. Ajang mukanya mirip banget memang ya, sepintas itu sangat mirip banget mukanya, jalannya, terus apa lagi gitu, bajunya segala macem, bahkan cara ngomongnya juga kayaknya sama gitu ya.
Nah sepintas nih kalau kita betul-betul sepintas itu kayaknya betul-betul kalau kitanya nggak teliti ini kayak mirip banget gitu loh. Senang sih ya ngelihatnya ya, ada orang yang sampai berarti beliau itu kan memang mengidolakan Bapak Aing gitu ya, sampai semuanya dia ikutin tuh. Cuman masalahnya ya kalau menurut aku ya, ini kan yang dia tiru ataupun yang beliau idolakan itu bukan orang sembarangan. Maksudnya bukan orang sembarangan gimana? Maksudnya kan ini bukan seorang artis atau bukan apa gitu, tapi ini seorang gubernur yang memang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai seorang pejabat yang harus betul-betul amanah kan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mengikutin juga dengan cara gayanya segala macamnya dan semuanya itu harus lebih hati-hati. Soalnya ini kan menyangkut dengan masyarakat kita gitu, masyarakat umum gitu, masyarakat yang setidaknya itu sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa loh. Gak bisa sembarangan. Beda kalau misalnya kita sama mengidolakan seorang artis. Artis itu kan tidak bersangkutan dengan kebijakan, tidak bersangkutan dengan apa namanya itu negara lah gitunya. Jadi hanya hidup doang. Tapi berbeda dengan seorang gubernur. Jadi secara menurut aku sih ya boleh mengidolakan, tapi harus diimbangi dengan kegiatan atau sesuatu yang sifatnya betul-betul bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat untuk masyarakat juga gitunya. Jadi jangan sampai kita meniru gayanya, meniru sosoknya, tetapi kegiatan kita tidak mencerminkan seorang KDM gitu. Ya minimal dia itu bermanfaat untuk lingkungannya, untuk daerahnya gitunya, seperti punya kegiatan sosial yang luar biasa lah, yang bagus, yang bisa ditonjolkan gitu ya. Jadi jangan asal ini aja, jangan cuman gara-gara dia mirip dengan beliau lalu orang-orang kadang-kadang kan kita bisa salah loh. Jadi kiranya KDM terus misalnya gitu ya, misalnya ada sesuatu yang kurang pas untuk sosok KDM gitu ya, tapi dia lakukan gitu. Nah itu takutnya jadi malah nanti jadi berpengaruh sama sosok KDM itu sendiri gitu. Jadi menurut aku sih Bang Jajang tetap semangat ya, walaupun ini yang diidolakan itu bukan orang yang sembarangan gitu ya, tetapi maksudnya aku coba ini gitu dibarengin dengan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya, supaya apa sosoknya KDM itu juga ada nempel di Kang Jajang gitu. Jadi bukan cuman dari badannya aja atau segala sosoknya beliau begitu aja, tapi kegiatan-kegiatannya juga bisa mencerminkan seorang KDM gitu. Soalnya ini masalahnya ini gubernur loh. Takutnya ada sesuatu yang bikin gimana, tahu sendiri kan sama gubernur kita ini banyak orang yang kurang suka. Dia takutnya gitu. Pas Kang Jajang melakukan sesuatu yang kurang pas untuk sosok KDM gitu ya, disoroti dari belakang gitu ya. Kan kelihatan mirip tuh. Nanti takutnya digoreng-goreng gitu loh. Ya gitu sih menurut aku. Sok-sokan tiru Kang Deddy Mulyadi, pria ini dihujat netizen seluruh Indonesia. Gimana tidak bolo-bolo? Dari cara berpakaian, cara berbicara, membuat konten plek-ketiplek dengan Kang Deddy Mulyadi. Sebagai penggemar, banyak orang yang risih dengan kelakuan orang ini karena terlalu menyerupai Kang Deddy Mulyadi dan seolah-olah dia itu kembarannya Kang Deddy Mulyadi. Dan di saat membuat konten, orang ini tuh terlalu memirip-miripkan dirinya dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan sampai orang itu menunduk dan mencium tangan orang ini. Tapi untunglah orang ini sudah klarifikasi dan meminta maaf, dan tidak akan mengulangi kalau dia ini membuat konten seperti Kang Deddy Mulyadi lagi. Ingat ya bolo-bolo, boleh termotivasi tapi jangan terlalu dimirip-miripkan ya bolo-bolo. Itu semua nggak baik kelihatan tuh. Cara berpakaian, cara berbicara, sampai orang-orang itu mencium tangannya orang ini tuh. Menurut aku terlalu berlebihan. Dedinya. Halo Ge, saya hari ini ada di Lembang. Jadi ini rencana mau langsung ke Subang. Jalan-jalannya tentu saya juga harus selalu Jagat media sosial tengah dihebohkan. Saya Ajang Sarif, pemilik akun Ajang S Istimewa. Polres Subang melaksanakan press release terkait pengungkapan dan penangkapan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Subang. Adapun kronologis kejadian yang perkara ini bermula pada bulan Agustus 2025 saat pelapor Saudara Iyal, warga kampung Lebak Siung, Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang, berkenalan dengan tersangka Saudara MSA alias B, warga kampung Sindang Sari, Desa Jati, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, di wilayah Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang. Pada saat itu pelapor diketahui sedang menjalani proses
perceraian dengan suaminya yang merupakan seorang kepala desa. Karena intensitas komunikasi yang cukup sering, hubungan antara pelapor dan tersangka semakin dekat hingga keduanya ada menjalin hubungan. Seiring berjalannya waktu, tersangka mulai meminta modal usaha kepada korban dengan alasan akan membuat peralatan podcast, di mana tersangka selain mengaku sebagai staf khusus juga mengaku sebagai tim konten kreator Bapak KDM. Atas dasar kepercayaan tersebut, korban menyerahkan uang tunai sebesar 38 juta rupiah. Tidak berselang lama, tersangka kembali meminta tambahan modal untuk usaha jual beli sebesar 150 juta rupiah yang juga diberikan korban secara tunai. Selanjutnya korban kembali menyerahkan sejumlah uang dan barang kepada tersangka dengan rincian sebagai berikut: 1 unit sepeda motor Yamaha Vilano senilai kurang lebih 28 juta rupiah, emas senilai 20 juta rupiah, uang tunai sebesar 5 juta rupiah, transfer bank sebesar 11 juta rupiah. Dengan demikian total kerugian yang dialami korban mencapai sekitar 250 juta rupiah. Tersangka menyampaikan kepada korban bahwa seluruh uang dan barang tersebut akan digunakan sebagai modal usaha dan rencana persiapan pernikahan. Namun setelah uang dan barang diterima, tersangka menghilang dan tidak dapat dihubungi. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa tersangka untuk meyakinkan korban mengaku sebagai staf khusus Gubernur Jawa Barat. Selain itu, penyidik juga menemukan adanya korban lain di wilayah Kabupaten Cianjur dengan modus serupa, yaitu pengadaan proyek homestay di Lembur, Pakuan, Subang dengan mengaku sebagai staf khusus pejabat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Korban di wilayah Cianjur diketahui bernama Saudara RSM, warga Kabupaten Cianjur, dengan nilai kerugian saat ini masih dalam pendalaman. Penyidik Satreskrim Polres Subang terus berkoordinasi dengan penyidik Satreskrim Polres Cianjur guna mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Tindak lanjut dalam perkara ini yang berdasarkan laporan polisi nomor LPB 31/2026 SPKP Polres Subang. Laporan ini yang dilaporkan Saudara IL pada tanggal 3 Januari 2026, Satreskrim Subang segera melakukan serangkaian upaya penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi antara lain KMP warga kampung Lebak Siu, Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, AH warga kampung Cikondang, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Setelah dilakukan penyelidikan dan pencarian terhadap tersangka, pada Sabtu 24 Januari 2026, sekitar pukul 03.45 WIB dini hari, unit Jatara Satreskrim Polres Subang berhasil mengamankan tersangka di Jalan Arjuna nomor 5, nomor 3A, RT 006 RW 001, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan tanpa perlawanan. Ya, boleh dibilang tentang kemiripan Mang Ajeng dengan Deddy Mulyadi memang sangat mirip ya. Tapi kalau kita memperhatikan dan benar-benar jika kita mengidolakan Deddy Mulyadi, tentu akan jauh berbeda gitu ya. Nggak mirip-mirip amat kok. Bisa kok dibedakan, terutama tentang gaya bicaranya. Kalau Deddy Mulyadi kan kalau berbicara bahasa Indonesia kan memang dia seorang pejabat ya, dan dia itu ya seperti selagi pejabat ya dalam public speaking, tapi berbeda dengan mengajarkan masih orang Sunda tulen gitu ya, dan kemudian mungkin tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia, kadang-kadang agak mendok Sundanya gitu. Ya namanya juga ibu-ibu, emak-emak ya, yang mungkin jarang buka TikTok atau buka medsos ya. Kalau mungkin mereka melihat hanya sekelebat gitu ya tentang sosok Deddy Mulyadi, nggak terlalu sering seperti kita ya anak-anak muda. Anak muda guys. Tentu saja emak-emak itu banyak yang tertipu ya, terlebih ketika mereka bertemu dan seolah-olah itu mereka menghadiri Mulyadi, pokoknya extended banget ya, dan menganggap seperti mimpi karena saking bahagianya gitu.
Tapi yang amat disayangkan ya itu ya, dari beberapa momen dari Mang Ajang ketika ketemu warga, terutama emak-emak ya, dia itu amat sangat menjiwai mungkin ya, hingga akhirnya dia itu mengaku-ngaku sebagai Deddy Mulyadi gitu ya. Ketika ditanya keluarga Deddy Mulyadi, iya saja, padahal ya mengakulah ya kalau memang bisa membaca situasi dari si emak-emak itu terbawa suasana, benar-benar menganggap seharusnya jujur ya, kalau memang sudah ada tanda-tanda bahwa si emak-emak itu menganggap banget gitu ya, harusnya itu jujur ya. Tapi mungkin dia itu sebenarnya ingin membuat konten ya, agar dia itu ya lebih tenar. Tapi sebenarnya ada dua sisi yang bisa boleh dibilang membahayakan atau mungkin boleh dibilang juga menguntungkan ya, yaitu yang membahayakan untuk penipuan, dan kemudian yang menguntungkan ya dia itu bisa lebih terkenal dan mendapat cuan ya, kemudian bisa menambah dan mendongkrak perekonomian dirinya. Dan tetapi bukan saja Mang Ajang ya, ada beberapa KDM lainnya mungkin gak terekspos, tapi Mang Ajang ini yang paling tenar dan paling terekspos gitu ya. Dan kemudian dari Mang Ajang yang mungkin gak tahu nih ya tentang adanya kasus penipuan, nah seharusnya ini sudah ada warning ya, apa mungkin pura-pura gak tahu. Karena dari ketenaran Deddy Mulyadi kan memang amat sangat dimanfaatkan ya, dan ini kan sudah teknologi yang canggih, dan emak-emak mungkin bisa tertipu dengan adanya AI gitu ya. Apa ini program dari Wapres? Gak mungkin lah ya. Kan kalau program Wapres ngaji pakai AI, sekolah pakai itu bijaksana. Kalau ini beda, ini untuk sebuah program negatif ya. Jika memang ada program-program yang negatif tersebut yang menggunakan dengan teknologi AI, kan kita sudah tidak bisa membedakan dan amat sangat berbahaya. Dan ya bisa saja ya dari seorang Mang Ajang kan bisa terlibat juga kan, mungkin dia bisa mungkin dituduh dan sebagainya, itu kan bisa saja. Karena banyak yang meniru Deddy Mulyadi. Dan semoga saja dari teguran Kang Deddy Mulyadi atau KDM itu bisa dicerna ya oleh Mang Ajang, dan bisa diterima dengan legowo bahwa teguran dari Deddy Mulyadi itu sebenarnya bijaksana. Dia boleh bercosplay ya, bukan meniru ya, meniru dalam arti terlalu mendalami ya, mengcosplay Deddy Mulyadi dengan bijaksana juga ya, tidak terlalu mendalami atau bahkan mengaku-ngaku ya gitu ya, bahwa dia Deddy Mulyadi mempunyai anak nikah, yang ditanya ya saya Mang Ajang itu KW-nya Deddy Mulyadi, kan itu bisa lebih bijaksana lagi. Dan semoga saja video ini menambah manfaat tapi juga hiburan ya, jangan terlalu dianggap sepele, serius gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.